الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنه مع الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, di sini saya akan menafsirkan bacaan dari saudara Randi tadi, yang mana beliau tadi membaca surat Al-Baqarah ayat 153, yang mana surat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi sebelum saya menafsirkan ayat ini, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya ayat ini tuh menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu harus meminta pertolongan kepada Allah dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara sabar, dan yang kedua dengan cara sholat. Kenapa harus dengan cara sabar dan sholat? Karena sabar dan sholat ini adalah dua pilar kekuatan rohani dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, bis-sabr dalam tafsir Al-Qur'an, sabar itu mengharapkan kesabaran dalam menghadapi cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi sabar ini tuh bukan hanya tentang menahan amarah, tapi juga sabar terhadap beribadah kepada Allah, sabar terhadap menahan maksiat, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kita itu harus selalu bersabar pada saat kita beribadah kepada Allah, harus bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah, dan juga harus berlapang dada untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang setelah bis-sabri was-shalah, nah as-shalah. Jadi salat ini ditafsirkan dalam Al-Qur'an yaitu adalah ibadah yang menjembatani antara hamba dengan Allah. Nah, jadi salat ini itu adalah ibadah yang kita itu langsung berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setelah kita bersabar tadi atas cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita tuh harus meminta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa kita meminta pertolongan kepada Allah? Yaitu dengan cara sholat. Nah, jadi pada saat kita sholat, kita itu berserah diri kepada Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah tuh memberi bantuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, setelah bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, innallaha ma'as-sabirin ini artinya itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam tafsir Al-Qur'an itu Allah itu menjanjikan pertolongan dan kehadirannya bagi orang-orang yang bersabar. Nah, jadi kalau misalnya kita bersabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bersama kita. Nah, pada saat Allah bersama kita itu, pasti Allah tidak akan tega melihat seorang hambanya yang dekat dengannya menghadapi cobaan yang sangat sulit kan. Maka dari itu Allah akan memberikannya pertolongan, ya. Nah, jadi orang yang sabar itu akan merasakan dukungan dan bimbingan dari Allah dalam menghadapi segala tantangan. Jadi itulah tafsiran dari innallaha ma'as-sabirin. Nah, jadi kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 153 ini yaitu Allah mengajarkan umat Islam untuk menjadikan kesabaran dan sholat itu sebagai pertolongan dalam menghadapi berbagai masalah dan cobaan dalam hidup.
Nah, ayat ini juga menekankan pentingnya selalu kita bersabar terhadap ujian dan selalu melaksanakan sholat walaupun apapun yang terjadi kepada kita. Karena Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Mungkin sekian dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pada lafal pertama yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, seruan ini ditujukan kepada kaum mukminin, mereka yang meyakini Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa sabar dan sholat adalah kewajiban sekaligus jalan spiritual bagi orang beriman. Dan lafal yang kedua, ista'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, yang artinya dalam menghadapi ujian hidup, kesulitan atau perjuangan di jalan Allah, umat Islam dianjurkan untuk mengandalkan kesabaran dan memperbanyak sholat sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Sabar ada banyak macam. Salah satunya sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Sholat menjadi sumber kekuatan rohani yang menghubungkan langsung dengan Allah sebagai tempat mengadukan segala kesusahan. Dan lafal yang ketiga, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maknanya, Allah memberikan pertolongan, perlindungan, dan bimbingan khusus bagi mereka yang bersabar. Ma'iyah atau kebersamaan di sini adalah bentuk dukungan dan cinta Allah kepada hambanya yang bersabar. Dan kesimpulan dari takwil ini mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan, seorang mukmin hendaknya menghadapinya dengan sabar dan memperkuat hubungan spiritual melalui sholat. Dengan cara itu, mereka mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah, karena Dia bersama orang-orang yang sabar.